Radio Babe, Bekasi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk cangcing keluarga Babe yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah di kesempatan malam hari ini senang sekali saya bisa hadir kembali menemani cangcing keluarga Babe semua di kajian malam Jimat kita malam ini. Dan memasuki hari ini hari yang keempat ya di bulan Maret 2021, juga bertepatan alhamdulillah memasuki 20 Rajab kalau tidak salah ya, 1442 Hijriah. Dan malam hari ini tentunya seperti biasa memasuki minggu pertama ya saya. Pertama dan ketiga kita ya alhamdulillah di bulan Maret ini hadir narasumber kita yang sudah melekat di pendengaran Radio Babe semuanya, walaupun beliau istilahnya beberapa saya juga ketemu hari ketiga ini ya. Ketiga alhamdulillah sudah hadir karena memang seminggu dua kali seminggu dua kali, dan pastinya juga semuanya sudah tidak asing lagi ya. Dan bersama narasumber kita malam hari ini yaitu Al-Ustadz Haji Supriyadi SHGMM. Beliau adalah sebagai Ketua Yayasan Darul Mukminin dan juga Ketua Yayasan SR Bekasi ya. Hari ini tema yang akan disampaikan mengenai surah Sabah As-Sabah. Lanjutan ya, ayat 3 sampai dengan ayat 5. Oke, untuk itu mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau nanti pastinya terutama khususnya buat saya pribadi banyak manfaatnya dan hikmahnya untuk pendengar Radio Babe semuanya. Untuk itu kita langsung saja bersama narasumber kita Al-Ustadz Bapak Haji Supriyadi. Kita langsung Pak Mangga. Baik, kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' ta'allakum. Para pendengar Radio Babe, Cangcing, Nyak Babe, yang insya Allah selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senggol Bang Ian nih, teman-teman di IKA. Oh iya. Ikatan Alumni SMP 1 Babelan. Alhamdulillah. Yang sudah tidak asing lagi terhadap radio kita ini yang tercinta. Bekasi banget katanya. Itulah ciri khas. Iya. Supaya dengan kalau Bekasi banget nanti Radio Babe. Babe gitu itu. Nanti minggu pertama Pak Ustadz Haji Supriyadi. Iya. Dan minggu ketiga ini udah pada aham. Iya. Sampai pada ngopi ya. Enak hujan-hujan Pak Ustadz. Saya udah kontak ke teman-teman supaya dipancang terus tuh Iya. babenya. Harus lah. Iya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa mengikuti masih dalam acara jimat. Saya dulu masih kecil suka nyari jimat Bang Ian. Sama ya? Sama. Jadi inget tuh bener. Jimat itu kan kalau di istilah Sunda itu melekat banget. Iya. Ada kadal bentuknya dua itu jimat. Nah, itu nih, saya juga ini apa terinspirasi dengan itu nih berada di Babe atau gimana nih ya? Ternyata memang ini sebuah nama yang pinter nih ngambilnya nih, biar orang tertarik gitu. Iya. Ya mudah-mudahan dengan tema jimat atau acara jimat ini ya betul-betul didengar oleh para ustadz, para guru-guru kita materinya dan bisa diamalkan kita bersama-sama. Kalau lagi dulu masih kecil kita nyari jimat mulu, batu di mana dicari. Iya. Yang mengkilat kita pilih jimat nih.
Bang Ian sama kalau kita sama-sama ini ya. Sama-sama dari kecil dulu ya. Sama. Kalau main gundu tuh, Nah, dapat mulu dia mah kayak punya jimat, jimat tuh. punya kadal cabak. Bener. Masya Allah. Itu jimat nih. Jadi ringan saja sih. Ada yang mengartikan kajian malam Jumat, ada juga katanya ngaji malam Jumat. Oh iya. Gitu. Tinggal penting kata ji sama matnya jangan sampai ketinggalan Jangan gitu ketinggalan. ya. Oke, sip. Salam dan salam semoga dilimpah curahkan kepada uswah, suri tauladan kita, qudwah ikutan kita, yaitu siapa Bang Ian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik alaihi. Satu kita baca sholawat 10 kali kita diberikan pahala Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kita luar biasa. Jadi oleh karena itu hari Jumat perbanyak apa? Sholawat, kemudian baca surah Al-Kahfi, pakai wangi-wangian, kemudian bersedekah besok di pagi hari, pergi ke masjid duluan. Nah ini nih pergi ke masjid duluan kayak ini Bang Ian kalau di sini aja nggak bisa nih. Kalau masih siaran nggak bisa pagi-pagi, buru-buru pagi-pagi nih. Besok pagi pulang. Pagi siaran dulu sampai jam 10 baru pulang. Kebetulan di sini pas mau Jumatan itu penyiarnya wanita. Oh, berarti Bang Ian masih bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Oh, luasa kita. Sunnah-sunnah hari Jumat tuh bisa diambil dan dikerjakan. Yeah. Kemudian sorenya 3 jam sebelum maghrib banyak berdoa. Nah kita doakan mungkin saudara-saudara kita pendengar Radio Babe maupun keluarga kita yang sedang sakit, Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Nah, ini mari kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bang Ian, tadi sudah disampaikan. Jadi tema kita ini adalah surat Saba ayat 3 sampai dengan 5. Saya baca dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ulangi وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد Sadaqallahul azim. Gimana Bang Ian? Gimana ya? Suaranya? Adem, alhamdulillah. Saya kori juara tingkat RT. Alhamdulillah. Saya berguru deh, belajar kori. Tingkat RT. Rasanya adem diingatkan ke bulan suci Ramadan. Oh begitu. Kenapa identik di bulan suci Ramadan kalau dengar ayat suci Al-Quran? Kadang-kadang lu ingat bulan puasa. Iya. Ya, bulan puasa. Berarti luar biasa. Ya itulah hebatnya Al-Quran. Iya. Dibaca di tempat apapun, Iya. kecuali di tempat ya mungkin di toilet atau apa yang tidak boleh. Itu memang orang tingkahan dibacain Quran, orang apalagi sakit dibacain Quran, Iya. orang meninggal dibacain Quran.
terus di rumah dibacain Quran selalu. Quran itu memang begitu sangat pantas dan sangat sejuk ketika tempat-tempat di rumah kita itu dibacain dengan Al-Quran. Apalagi dengan suaranya kayak Bang Ian. Waduh, Masya Allah. Saya tes dulu nih kawan-kawan Bang Ian dulu deh. Jangan bosan gemeter saya. Kirain lebih bagus dari saya. Gitu maksudnya. Gemeter gitu. Enggak, jadi disayangkan kalau ada Al-Quran kayaknya rapi, bersih, tapi sayangnya nggak pernah disentuh ya. Nah, itu sayangnya. itu Quran itu kalau dilihat masih banyak sawangnya. Cuman dibilang identitas orang muslim di atas lemari, di atas meja. Oh, ini orang muslim. Kenapa tuh ada Quran? Jadi buat identitas saja Bang Ian ya. Ya. Nah, dilihat Quran tidak pernah dibaca. Padahal betapa besar, betapa banyak pahalanya yang kita dapat dari Al-Quran. Ketika di alam kubur nanti kita dalam keadaan sendiri, yang menemani kita adalah bacaan Al-Quran. Quran punya berapa Bang Ian? Saya berapa ya? Yang sering dibaca 1. Nah, emang ada berapa lagi? Ada 3 sama anak. Alhamdulillah. 3. Anak yang kecil Qurannya. Kira-kira kapan tuh waktu bacanya? Kebanyakan malam Jumat. Oh, malam Jumat aja. Jujur. Iya. Seminggu sekali. Iya. Itu pun di masjid. Iya. Kalau nggak ke masjid enggak. Oh, Lewat. bisa aja padahal Iya. mah tiap hari kali. Saya jadi Jadi kepancing saya. Nggak apa-apa. Yang penting jujur. Daripada diem gitu tapi nggak baca. Iya. Subhanallah. Jadi mari kita biasakan membumikan Al-Quran. Iya. Apa itu membumikan Al-Quran? Jadi Quran selalu kita baca di muka bumi ini. Apalagi kita tahu artinya. Kan baca Quran itu ada takro, namanya baca. Kemudian tahsin, kita baguskan bacaan kita. Kemudian kita mengerti artinya. Kemudian kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini kan semua depannya Bang ya. Iya. Dari takro, tahsin, ta'mal. Ta'mal. Jadi kita lakukan isi kandungan Al-Quran. Kita baguskan suaranya. Suara bagus, makhrajnya ampar-amparan. Kagak enak dengannya Bang Ian. Iya. Apalagi suara kagak enak, tajwidnya kagak enak. Udah ada. Kayak jalanan. Udah gitu dipanjang-panjangin lagi. Bukan yang pasnya panjang, malah yang pendek dipanjangin, yang panjang. Astagfirullahaladzim itu. Aduh, suka gregetan saya kalau dengar. Gregetan, nah iya. Sampai kemarin saya ini DKM ada itunya nggak sih? Saya tanya, kenapa? Ada kotak suratnya nggak? Iya. Kenapa? Oh gitu. Iya. Saya bilang ini maaf aja. Iya. Muazin yang nggak pas, imam yang nggak pas, jangan dipakai deh. Bukan apa-apa, malu kemana-mana. Iya, apalagi masjid pinggir jalan ya. Iya, pakai speaker lagi. Itu. Aduh. Saya dimusuhin sama 1 orang, biarin apa-apa. Nah, itu Pak ya, Bang Ian. Kadang-kadang orang mau speaker nggak mau ketinggalan pisan. Padahal ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya itu kita jaga betul dan kita merasa kalau bacaan Quran kita memang belum begitu bagus, belum begitu fasih. Udahlah, dari imam tengokin ustadznya belum pulang mungkin atau ustadznya belum datang. Maghrib udah mau habis, gimana nih imam? Satu lagi Abdul main dorong-dorongan. Adalah satu yang pakai sorban. Dia pikir pakai sorban nih alim. Identitas. Iya. Yang biasanya kan pakai sorban ini udah alim nih. Wow, iya. Yang nggak pakai sorban, loh, bingung nih, main dorong-dorongan. Akhirnya maju aja tuh. Pas maju, kata kita yang dari imam, ini Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak taunya, Bismillahnya juga diseret. Tahu diseret Bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim gitu Bang ya. Iya. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Jadi oleh karena itu kita juga tidak boleh mengukur seseorang dengan pakaiannya saja. Siapa tahu pakainya cuma kaos, celana jeans, siapa lagi Bang Ian? Kaosnya kaos yang sopan maksudnya. Ya kok jangan ada tulisan ya. Jangan ada tulisan. Tulisan.
Tulisannya apa belakangnya tuh? Radio Babe bangga dia kan. Bangga misalkan. Salah. Jadi pas Allahu Akbar yang belakang dia Radio Babe satu suara sejuta telinga. Lah, bacanya itu. Karena ngelihat ya Karena dia ngeliatin tulisan. Jadi oleh karena itu, mana lebih baik kita tidak pakai kaos sholat tapi tidak pakai kaos atau baju tidak sholat? Gitu Bang Yan. Kadang kita harus buka juga wawasan kita. Iya. Jangan mentang-mentang kita sholat harus pakai koko terus, serebetan terus. Tidak juga, yang penting apa? Suci, hadas besar dan hadas kecil, kan itu. Jadi jangan kita picik gitu. Banyak hal yang memang kaitan dengan kita kadang-kadang dalam agama yang mudah disusah-susahin Bang Yan. Iya. Agama itu kan sebenarnya mudah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan jangan disusahkan. Wudu harus ini, waduh, nanti ribet jadinya. Laksanakan wudu sesuai dengan syarat dan rukunnya. Adalah tertib, yang dulu di dulu, yang belakang di belakang. Lanjut Bang Yan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ayat ketiga dan sampai kelima ini berkaitan tentang orang kafir yang ingkar terhadap hari kiamat. Ini hari kiamat nih, kalau sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat bagi kehidupan manusia atau kehidupan makhluk di bumi. Kalau kita dengar dulu dan baca banyak sekali bahwa nanti ketika malaikat Israfil meniupkan sangsakalanya, maka hancurlah dunia ini. Ya kita berharap jangan sampai nemuin Bang Yan. Ya. Jangan sampai ngalamin gitu kalau kata orang kita mah. Aduh dahsyatnya. Saya pernah pulang kerja lewat CBL sini. Yang pernah kejadian kemarin angin puting beliung ya. Di sholat maghrib saya pulang lewat ini. Persis masuk di Pulau Puter itu 50 meter. Angin kencang, kilat menyambar-nyambar, duduknya besar, gelap. Itu baru begitu, belum seperti kiamat. Ini hati udah, waduh Bang Yan. Iya. Mana sendirian, astagfirullahaladzim. Istighfar banyak jadinya tuh. Iya. Nggak taunya pas paginya ada berita terjadi angin puting beliung dari Tarumajaya, Babelan sampai ke wilayah sini. Ternyata itu baru begitu, dahsyatnya luar biasa. Bagaimana nanti kita mengalami kubro. Subro apa kubro? Kubro ya. Kiamat kubro. Waduh, gak kebayang dah. Disekaligusin katanya ya. Hah? Yang sehari-harinya begini ditumpuk sekaligus. Iya. Waduh. Karena emang di hari kiamat itu nanti seorang ibu saja yang sedang menyusui melepaskan anaknya. Saking apa tuh? Dahsyatnya. Karena memikirkan dirinya sendiri. Iya. Udah nggak mikirin orang lain. Ibaratkan seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas. Padahal biasanya kalau seorang anak sedang menyusui ibunya, itu tanda kasih sayang luar biasa dari sang ibu kepada anak. Tapi ini karena hari kiamat, dilepas tuh anaknya begitu saja. Saking dahsyatnya itu. Nah, ini peristiwa yang sangat mengerikan dan dahsyat bagi kehidupan kita sebagai makhluk yang memang ada orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, Bang Yan. Yang disebut orang-orang kafir, orang yang kufur. Gimana kalau dia tengah berjalan? Disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Makanya banyak hadis yang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu ada beberapa hadis yang seperti itu, kata-kata depannya, kalimat depannya. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena memang ada makhluk atau manusia yang tidak percaya dengan hari akhir, hari kiamat. Sehingga apa? Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Mereka bablas. Dan hari kiamat itu tidak tahu kapan datangnya. Inna sa'ata la'adiyatun. Sungguhnya satu saat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, pokoknya kita jangan sampai nemuin Bang Yan. Jangan sampai ngalamin dah. Tapi boleh kita lihat tanda-tanda kiamat itu dari sekarang Bang Yan. Apa itu? Yang pertama itu adalah nanti munculnya Imam Mahdi.
tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Imam Mahdi ini yang diturunkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala yang melawan Dajjal. Ciri-ciri Dajjal itu adalah ini yang kedua. Ciri daripada kiamat tuh satu munculnya Imam Mahdi, yang kedua Dajjal. Dajjal itu orang yang kalau diibaratkan tuh di jidatnya ada huruf ka, fa, ro, kemudian matanya satu. Itu Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa. Nabi Isa turun. Karena kan sekarang Nabi Isa itu diangkat, Bang Yan, bukan dibunuh. Jadi yang dibunuh itu adalah Yudas Iskariot, orang yang mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa, Yudas. Yudas Iskariot namanya. Ya, ingat, ingat. Jadi kalau orang salah satu daripada kita ini tanda-tanda kiamat adalah turunnya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu adalah tidak dibunuh, tapi barrafa Allah, bahkan Allah mengangkat Isa itu ke atas. Nah, nggak tahu lah di mana itunya. Yang jelas, walakin dan tetapi adalah yang disamakan dengan Isa, yaitu Yudas Iskariot. Kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj. Ini nanti Ya'juj wa Ma'juj itu adalah kita baca di surah Al-Kahfi ayat 94. Qalu ya zal qarnaini Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Suka merusak bumi itu, Bang Yan. Ya'juj itu. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Aduh, ngeri juga tuh. Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatmu di dinding penghalang antara kami dan mereka? Jadi ada yang menyatakan, saya dijagain dong dengan Ya'juj gitu. Kalau perlu kasih tembok, jangan sampai saya ketemu dengan Ya'juj. Nah, bagaimana dengan pembakaran hutan? Ya Bang Yan? Iya, iya. Di mana itu? Nah, hutan sampai gelap, asapnya mengalami menghambat penerbangan kan? Iya. Belum lama kan? Belum lama. Alhamdulillah sekarang udah tuntas kali ya. Udah nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Musim hujan banyak. Iya. Yang bakar siapa, yang disalahkan siapa? Iya, pada nyalahin. Aduh. Sibuk semuanya. Nah, Ya. yang kelima, terbitnya matahari dari barat. Aduh, bayangin. Kita bangun tidur, besok terbitnya dari barat matahari, nggak dari wetan. Besok hari Jumat lagi. Udah. Ada yang bilang katanya hari Jumat. Nah, Prediksi katanya. Iya. Ya. Prediksi hari Jumat ya. Akhirnya malam Jumat nih, bukan malah baca surah Kahfi, apa tuh? Sunnah Jumat, sunnah malam Jumat. Kesian lah tuh Bang Ian. Kena. Jadi bukannya sunnah-sunnah hari Jumat ini berbanyak. Sunnah apa aja tuh yang dibilang malam Jumat, Bang, pulang Bang malam Jumat. Tuh banyak tuh memang yang di WA kan di grup. Di grup. Iya. Aduh. Padahal di hari Jumat itu harus apa? Tadi sunnah-sunnah kita baca suratul Kahfi, Ya. perbanyak baca sholawat, terus memakai wangian ke masjid, bersedekah di pagi hari, kemudian kita mandi. Mandi seperti junub Bang Yan, mandinya. Berpahala di hari Jumat. Katanya 2 kali niat ya? Iya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla Min yaumil Jumat. min yaumil jumat sunnatan lillahi ta'ala. Iya. Kalau mandi besar gimana? Mandi harus besar dulu. Niat. Niat dulu. Tapi ada juga yang mau apa? Disamakan juga sekalian. Gitu. Gitu. Kalau ada Jangan sampai maksud jangan sampai kita terbawa ini jangan-jangannya orang yang memang menghancurkan orang Islam juga Bang Yan. Oh. Jadi di hari Jumat itu diperbanyak itu. Bergaul sama istri Jumat, sama suami Jumat. Yang pokoknya itu nggak pernah di-share di grup. Iya Bang Yan ya. Aduh, kasihan juga yang masih menyendiri gitu maksudnya. Padahal itu lebih besar banyak sekali kebesaran Allah. Iya. Yang ketujuh, kabut dan angin yang berhembus. Nah, itu yang kencang itu. Fartaqib yawma ta'tis sama bidukhanim mubin. Jadi maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Kemudian nomor 8, tanda-tandanya adalah munculnya api. Kemudian 9 adalah terjadinya gempa di mana-mana. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Begitu Bang Ian. Yang kemudian adalah kehancuran Ka'bah. Na'udzubillah min dzalik. Ini 10 tanda ini harus kita, kalau dalam kitab hadis arba'in malah kalau tanda-tandanya orang main tinggi-tinggian tembok rumahnya. Dari sekarang udah bahaya. Nah, itu ciri. Kemudian anak melawan orang tua. Wah. Perempuan menyerupai laki-laki. Oh, iya. Dalam hadis arba'in itu begitu. Itu salah satu tanda hari kiamat. Kiamat. Nah, itu udah nyata semua. Laki-laki nyari ke perempuan ada juga ya? Wah, ada. Banyak. Pakai anting. Bukan pakai anting lagi. Suntik, hidungnya disuntik. Oh iya, keren. Dadanya disuntik. Ya, Bang Ian. Melihat temannya pas bodinya iya. Dari belakang pas keluar, wah berkumis. Pas dia nengok. Aduh. Jadi ini pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kita dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita itu memang sudah mempersiapkan ketika hari kiamat tadi, hari akhir nanti. Mohon. Sehingga kita tidak selalu melupakan Allah. Rajin mendekatkan diri kepada Allah karena kita was-was jangan-jangan kiamat besok. Gitu jadinya kan Bang Ian ya. Tapi ada bagusnya kali, insaf ya? Ya harusnya begitu. Kan kalau giliran ngomongin kiamat Pak, ada ditutup telinganya. Iya. Dasaran bareng-bareng gitu jauh. Bareng-bareng itu jangan jauh-jauh ya. Udah Siap. dasaran emang gue dewekan, gue bareng-bareng. Astagfirullahaladzim. Kayak tahu aja ya. Nah itu. Jadi ini pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir bagaimana dia kesesatannya? Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Dan orang-orang kafir berkata hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami tuh. Kemudian kata Allah, katakanlah, kul bala, benar. Rabbi, dari Tuhanku, la ta'tiyannakum, dia telah mengetahui yang gaib, alimul gaib, la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samawati wal fil ardi wal asgharu min dzalika wal akbaru illa fi kitabim mubin. Ini nyambungan dari kemarin kan Allah Maha mengetahui. Makanya ini Allah juga disambung dengan ayat ini begitu. Jadi sebesar biji zarrah pun yang ada di bumi dan langit dan tidak ada yang sekecil apapun dari itu. Semua adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah termaktub di dalam kitab yang sudah nyata ini. Itu Bang Ian. Ya, luar biasa. Nah, oleh karenanya hari ini di acara Jimat persiapan juga buat menghadapi hari kiamat. Bang Ian siaran kaitan dengan kajian Jumat ini kan dalam rangka memberikan apa Bang Ian? Ilmu pengetahuan ya? Ya. Kerennya wawasan juga kan? Wawasan. Karena kalau tidak kita ibarat HP nih, HP anunya tinggal berapa tuh? Apa namanya kalau belum dicas? Oh, apa namanya? Berapa persen lagi gitu ya? Berapa persen lagi? Baterai gitu ya? Baterainya. Nah, adanya Jimat, setengah lagi dicas lagi Dicas nih. lagi. Jadi nambah gitu. Dipertajam lagi. Nah, perpanjang lagi. Nah, iman itu kan yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang turun. Kalau kita lagi hura-hura itu lagi nurun kadang-kadang. Iya. Lagi begini nih malam Jumat, jangan-jangan ada di depan TV tuh Bang Ian. Ikatan cinta. Suara hati istri. Iya. Aku apa tuh? Acara yang lainnya saya nggak hafal dah. Ada love story apa tuh? Wah itu. Aduh. Aduh, giliran ceramah sama pengajian, ada. Apa sih yang tadi? Apa sih gitu? Nggak mendengar. Tapi kalau sudah ikatan cinta, Betah dah. wah, ikut nangis tuh arti dia nangis juga. Dia gregetan, dia ikut gregetan juga. Padahal secara langsung, tidak langsung dia sudah terhipnotis dengan drama-drama berserinya itu. Kalau nggak nonton, wah, termasuk ketinggalan tuh merasa. Pokoknya makan mah nggak tapi penting. Nggak resep dah. Nggak resep. Ketinggalan. Lagi kondangan juga buru-buru pulang buru.
Kenapa? Ikatan cinta. Cinta. Suara hati. Begitu. Lagi sholat juga. Allahu Akbar. Buru-buru keingetan dengan Kalau ingat Amanda Manopo nih. nah Andin katanya, kata Bang Ian. Andin. Aduh, sholat inget Andin sama Al. Itu ibu-ibu senangnya sama Al. Oh ya, emang. Iya, Gak kalau gitu. bapak sama Andin gitu. Iya, gantian. Gantian. Balance. Jadi kalau nggak nonton dia kayaknya merasa ada yang kurang, ada yang hilang, ada yang nggak, ya makanan lah kalah sama itu. Kayak kurang afdol. Kurang afdol. Nggak nendang, Bang. Kalau zaman dulu kita masih kecil tuh nonton film layar, Bang. Iya. Ingat nggak? Misalnya di sini di kampung mana nih? Kita malam nonton tuh. Nonton dulu mah bener-bener nonton, bocah dulu Bang Ian. Iya. Duduk paling depan tertib. Duduk. Ikut duduk. Lapar juga. Lah, Betah aja. nonton. Kalau bilang nggak kelihatan, dia nunduk tuh. Duduk ya. Kalau filmnya belum habis ya tuh sepi gitu. Kalau orang sekarang Iya. dibilang, kagak mau, dia marah. Nontonnya nomor 3. Mereka hal yang lain yang diutamakan, ya dia pacaran dan sebagainya. Iya. Kalau orang dulu nonton bari sangkilan kain tuh. Nah, siangnya dia cerita tuh sama temennya. Wah. Malam film Wow. Jaka Sembung. Naik ojek. Kagak nyambung Jack. Jadi alur ceritanya seperti itu. Nah, sekarang jangan sampai kita terhipnotis. Kita kalau baca WA yang sifatnya tentang ilmu agama kita lewatin. Iya. Banyak orang yang ngomel di status, keluhan di status. Iya. Akhirnya orang selebar jagat tahu tuh. Tahu anaknya sakit bukannya berdoa. Nah, Status FB. semuanya di situ. Bisa jadi itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kiamat. Kenapa? Orang sudah mengumbar aibnya secara tidak langsung di medsos itu. Kemudian dalam ayat tadi ada namanya kosakata layak zubu. Layak zubu itu tidak ada yang tersembunyi nanti Bang ya. Layak zubu itu tidak ada yang tersembunyi, nggak ada yang bisa ngumpet pokoknya gitu. Ini hari kiamat gue ngumpet di kolong meja. Nggak taunya mati dulu. Ketiban meja ya. Layak zubu pokoknya tidak bisa tersembunyi. Hal yang tersembunyi itu akan juga kena dengan hari kiamat. Seperti bagaimana dulu kisah Nabi Nuh. No. Istri dan anaknya apa tuh? Menolak. Ada yang banjir nggak mau naik ke perahu, biarin saya nyari tempat yang tinggi. Akhirnya juga dia naik ke gunung, air sampai. Dia naik ke pohon yang lebih tinggi, airnya pun sampai. Kiamat seperti itu. Tidak bisa layak zebut, tidak bisa bersembunyi. Nggak bisa ngumpet kalau kata orang Belendung mah. Tetap akan terkena itu. Oleh karenanya terkait dengan kekuasaan Allah dan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa tersembunyi, tidak ada sesuatu yang terlewat daripada dahsyatnya hari kiamat itu. Kiamat ya. Kali ada yang hebat nih, gua nih nggak bisa gua makan naik, nggak ada. Karena pada dasarnya orang tidak ada yang jago, tidak ada yang kuat, Bang Ian. Iya. Tidak ada. Apa yang bisa dijagokan? Apa yang bisa dibilang kuat? Tiba kena hujanan aja, pilek. Katanya kuat. Katanya kuat. Hebat. Sekarang aja nih corona kita bingung. Iya. Kecar kacir ya. Waduh, kocar kacir apa nih? Obat yang belum ditemukan. Baru makhluk satu namanya corona. Apalagi apa? Ini juga sebenarnya kayak kiamat cukro. Mulai banyak. Iya. Termasuk di dalamnya adalah karena apa? Banyaknya balanya diantaranya adalah ini kok corona. Nah gitu Bang Yan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menolak dengan keras anggapan orang kafir yang menyatakan hari kiamat tidak ada. Itu harus dibantah.
Itu orang kafir itu dia menganggap hidup udah selama-lamanya. Nggak ada yang bisa menghancurkan. Makanya dia apa? Hidup bebas. Semau gue. Tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Tanpa ada takut ada hisab. Tanpa takut ada nanti perhitungan. Karena ya udah mati ya udah. Kayak binatang berarti ya? Iya, udah nggak ada usul. Ya. Udah ya udah. Iya, beranggapan mereka. Iya. Tapi yang namanya manusia banyak hal yang harus dihadapkan sebagai kehidupan yang sebetulnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Gitu kan. Kita mau dunia katanya ada yang hidup cuma sekali. Sampai bilang manusia itu hidupnya 2 kali. Di dunia dan dihidupkan nanti ketika di akhirat. Jadi kalau hidup sekali udah katanya poya-poya habis-habis segala gitu senang-senang. Padahal kita ada kehidupan lagi yang disebut ada alam bako, alam yang kekal. Begitu Bang. Ya. Ada yang nanya belum ya? Alam mahsyar. Iya. Pada masalah dikumpulkan. Kumpulkan. Jadi kebayang. Harusnya berarti nanti di saat kiamat itu berarti rata dong ya. Jadi nggak ada lagi dunia kan, berarti udah kiamat. Habis. Nanti namanya ada Yaumul Ba'ats, hari pembangkitan. Yang udah mati sekarang dikubur, Iya. namanya Yaumul Barzah. Barzah itu penungguan penantian. Nanti dibangkitkan tuh. Namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan. Pada hidup lagi tuh Bang Yan. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, nanti dia akan menemukan namanya Yaumul Mizan, hari ditimbang. Serem ya. Iya, Banyak pertanggungjawaban. banyak. Kan dihisab. Makanya kata Nabi, orang miskin itu paling gampang masuk surga Bang Yan. Karena Asal. nggak ada pertanyaannya. Mau bertanya apa lu? Kalau gitu Bang Arif mending miskin. Jangan juga. Jangan juga. dong. Justru umat Islam harus menjadi orang kaya, Orang kaya. Miskin malah menjadi sengsara. pengusaha, menjadi orang sukses. Iya. Karena para sahabat juga orang-orang kaya. Coba Utsman bin Affan, pengusaha, Umar bin Khattab, semua. Tapi hartanya dijadikan apa? Jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Iya aja kalau kita punya harta mah kita tumpuk-tumpuk aja. Punya buat dipamerin doang. Kondangan pakai. Kondangan pakai emas, semuanya dipakai. Ya, pendengar Radio Babe, jangan emasnya kasih Bang Ian aja. Alhamdulillah. Toko emas pindah. Iya. Dari rumah ke kondangan. Pakai jamnya bagus digulung tangannya Bang Ian. Iya. Tuh, jam gua baru. Rolex. Rolex. Rolex yang berapa tahu dah. Masih. Yang penting mereneng, relep. Itu Yaumul Mizan, kemudian Yaumul Hisab. Jadi ditimbang-timbang ternyata banyakkan kebaikannya, dihisab, dihitung. Yang ditimbang. Oh iya. Terus apa? Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, di situ dibalas Bang Ian. Di Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kalau dia baik, maka dibalas dengan kebaikan. Kalau buruk, maka dibalas dengan keburukan. Di sana cuma 2 tempat. Namun di dunia kita diuber-uber orang, di Belendung, kita lari ke Jawa, ya Bang, Iya. bisa pulang dah bentaran, ngumpet. Nah kalau di sana besok 2 tempat, kejar-kejar malaikat, mau dibawa ke neraka, mending dia nyari ke surga pindah, mending. Ada 2 tempat, jadi 2 tempat inilah yang apa namanya, jangan takut kehabisan tempat, kehabisan kapling, jangan. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, yaitu bertaubat. Kenapa?
yang surganya itu luasnya bumi dan langit. Luasnya surga itu Bang Ian, bumi dan langit. Bumi aja segini masih muat aja ini orang, ditambah langit. Mungkin jangan takut kehabisan kapling. Masih ada. Iya. Mau tipe berapa? Mau tipe berapa? Nah, sekarang orang lagi berebut, inget juga nih, tipe 36. Nggak pernah mikirin TV 2 meter. 21 ya, tipe 21 ya. 21, 36 kan nyarinya gitu ya? Iya. Tipe 21 tadi tuh. Iya, rumah masa depan. Rumah masa depan. Nggak pada dipikirin itu. Enggak. Padahal bakal. Padahal itu yang memang akan ditempati itu. Kadang ditumpuk. Iya. Jakarta tumpuk. Jangan tumpuk di sini di Kober ditumpuk. Tumpuk juga. Saya juga mengkritisi juga nih, Bang Ian. Iya. Hanya Kober umum. Kober umum itu dia pakai batu. Padahal itu punya orang, bukan punya dia. Sementara makamnya itu belum dikelola dengan baik. Belum. Kalau dikelola kan gini, misalkan gini, dia pakai, kemudian dibayar. Iya. Terus dia batu, nggak masalah. Ini wakaf orang yang menduga untuk umum, dia batu. Nah ini belum tertata dengan baik nih di wilayah kita. Gitu. Ya. Sehingga nanti kehabisan, bingung. Dulu zaman dulu kan bertumpuk-tumpuk tuh, Iya. nggak apa-apa, bertumpuk juga nggak ada yang nangis di sana mah. Kan berasa nggak tumpang tinggi berasa. Iya, nggak ada yang ngadu, Nggak ada nggak ada yang ngeluh gitu. nggak ada yang ngeluh. Kata orang yang sekarang kan bingung nanti ziarahnya baca yasinnya gimana, soalnya itu numpuk-numpuk. Aduh, pakai logika terus gitu. Ya Allah. Allah Karim. Di ayat yang kedua, liyadziyal ladina amanu wa amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kemudian agar dia, Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti di sana pembalasan di hari kiamat orang-orang yang beriman adalah dan beramal soleh, mereka itu mendapatkan maghfirah. Kan sering tuh, semoga diberikan maghfirah, ampunan dari Allah. Bagaimana caranya dapat ampunan? Kalau dia tidak beriman dan beramal soleh, nggak mungkin lah. Kan di sini jelas, amanu wa amilus sholihat. Mereka itu beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu amal yang baik, Bang Ian. Jangan amal salah. Amal toleh. Amal toleh. Lawan kata dari soleh. Karena beberapa banyak kegiatan yang kelihatannya akhirat tapi bernilai dunia. Dan begitu banyak amal yang kelihatan di dunia tapi beramal menghasilkan akhirat. Bernilai akhirat maksud saya. Ya ke masjid. Kelihatannya kan akhirat tuh. Akhirat. Cuman karena dia ria, pengen lihat orang, jadinya dunia. Hilang deh ya. Hilang. Rapat juga. Gitu Bang Ian. Walaupun Bang Ian nggak kelihatan nih, cuman suara doang di radio. Siapa kan ada dunia. Tapi di situ diselipkan kata-kata bagaimana mengajak orang kebaikan. Diselipkan bagaimana orang supaya beribadah. Diselipkan supaya orang beriman, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga bagian daripada amal dunia tapi bernilai akhirat. Jangan mentang-mentang serebetan terus, kemudian ke masjid tapi pengen dilihat sama mertua, pengen dialam sama mertua, pengen dibagi warisan sama mertua. Dapatnya dunia doang. Mending dapat. Pas udah dibagi apa? Ya, orang udah kejual duluan, kagak bagi dah. Rugi ya. Rugi. Buat apa kalau begitu kita mengejar sesuatu yang memang bukan lillah, bukan karena Allah. Rugi dua kali, capek tenaga, capek pikiran, kagak dapat apa-apa. Gitu Bang Ian dari rumah berjuang nih, jihad. Untuk apa acara seperti ini? Kemudian meninggalkan keluarga, jihad Bang Ian. Jadi jihad itu banyak sekali caranya. Asal jangan pulang dari sini ntar mampir. Katanya jihad. Jihad apa dulu? Dan dia mampir lagi. Ditelepon bos, Bang Ian udah sampai lah belum? Ini menjadi sebuah ini juga catatan juga gitu. Di ayat yang kelima, waladina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum adzabun min rizqin alim.
dan orang-orang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu memperoleh azab yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Banyak orang yang mencegah orang dalam kebaikan, Bang Ian. Banyak orang yang mencegah orang berbuat baik. Banyak orang yang mencegah untuk dia baca Quran. Banyak orang yang mencegah itu. Ya tadi itu. Azan sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak punya. Enak, walaupun saya belum ke Mekah, pernah ada adzan Mekah ini. Kalau belum ke Mekah. Belum ke Mekah ya? Coba dengar Mudah-mudahan. Ada banyak jalan menuju Mekah. Mekah. Insya Allah. Kan kemarin siarannya nih. Umroh kemarin ada di sini. Iya, oh talk show. Talk show. Hari apa? Senin. Lah iya, mudah-mudahan Senin yang kemarin saya dengar. Nah udah besok mudahan tinggal daftar aja sama maaf siapa? Bu Asmari enggak? Iya, Tinggal datang berangkat, bayar belakangan. bayar belakangan. Berangkat dulu kita ibadah. Berangkat dulu malah. Alhamdulillah. Siapa tahu berdoa di sana supaya bisa bayar. Amin. Nah, Insya Allah. Mudah-mudahan ini dimudahkan. Dimudahkan. Yang mau Kan saya bilang itu banyak jalan menuju Mekah. Iya. Ingat saya itu. Iya. Ya. Jadi giliran azan, nggak taunya apa. Ini ikatan cinta belum kelar, sayang. Saya nonton juga kadang-kadang. Selewatan. Kalau lagi lewat ya. Iya. Soalnya kalau saya senengin kayak tadi tuh. Iya. Kayak lagi siaran gini, jangan-jangan udah habis nih. Ketinggalan ceritanya gimana si Andi nih, gergetan melihatnya. Gergetan jadinya. Aduh, jadi saya mah nyantai aja lah. Saya pernah di grup gitu kan, yang cerita ibu-ibu pada komen, gergetan kalau melihat ini katanya bawaannya, kok dia yang capek, dia padahal kita nggak dapat apa-apa, Bu Ian. Enggak, boro-boro. Ya pecah. Katanya hiburan daripada bete. Aduh, banyak bete sekarang istilahnya. Kalau zaman kita lebih bete. Iya, padahal beda tipis. Iya. Jadi ini adalah ketika orang-orang berusaha untuk menentang ayat-ayat Allah, ayat Quran yang begitu indah, ayat Quran yang begitu banyak isi kandungan tentang sejarah, tentang undang-undang, tentang hukum, tapi ditentang oleh orang Islam itu sendiri kadang-kadang. Apa contohnya ayat yang tentang? Itu tadi ayat fankihu, banyak yang tentang orang Islam perempuan. Padahal mau dalilnya jelas itu. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. In khiftum ala ta'dilu fahidah. Itu benar ayat Quran, tapi yang tentang ibu-ibu mulu. Kenapa ya? Kenapa itu ya? Katanya pinter. Lah, lo satu aja gua kadang-kadang belum kempanan gitu. Nambah. Kan dijawab lagi. Keberhasilan seorang suami karena doa seorang istri, apalagi dua istri, tiga istri, iya. gitu. Ada itu, apalagi 4. Satu. Amburadul bisa. Ayat itu jelas-jelas firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang digunakan oleh kita yang punya dikedepankan hawa nafsu. Iya. Dengan alasan sunnah Nabi. Dengan alasan sunnah Nabi. Malam Jumat sunnah Nabi. Ketinggalan tuh surah Al-Kahfinya. Ketinggalan tuh baca surah Yasinnya. Ketinggalan tuh zikir-zikirnya. Kenapa? Diisi dengan kata-kata sunnah malam Jumat. Enak banget ya. Lah, padahal itu bisa jadi sebuah cara membodohi umat. Untuk menghilangkan apa? Kesan-kesan atau pesan-pesan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Itu yang rame. Harusnya kan, Assalamualaikum, sudah baca surah Kahfi, gitu. Yang satu lagi, oh saya lagi zikir, bertasbih, baca salawat, tuh. Yang satu lagi, oh alhamdulillah, saya lagi ngumpulin buat besok pagi, ini buat besok namanya Jumat Berkah. Tuh, itu bagus. Grup kita hidupkan dengan hal seperti itu. Bukan sunnah Rasul. Ya selingan sih nggak apa-apa. Ya, Tahu ya. selingan Bang Ian? Ya, Tadi Bang Ian di grup ngirim gambar apa tuh? Apa ya lupa. Saya tinggal terus meladenin tuh.
Justru saya curiga, saya lama-lama nanti, wah Pak Ustadz masih keluar. Saya kan belum berangkat. Iya. Jam 5 saya berangkat dari Oh, rumah, iya. Alhamdulillah. Saya keburu takut Pak Ustadz nongol, nyerah saya. Tenang. Nah, ayat yang ke-6 terakhir ini adalah wa yaral ladina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbikal haq huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberi ilmu tuh, wa yaral ladina utul ilma, orang-orang yang berilmu alladzi unzila ilaika mir rabbika wal haq, itu adalah orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepada Muhammad dari Tuhan itulah yang benar. Wal haqqu, yang hak, yang benar gitu. Makanya kalau yang ini bagian sampaikannya wal haq walau kana murran. Sampaikan itu yang benar walaupun kadang-kadang apa tuh? Ya pahit. Kan lagi ngurut nih. Bang Ian kalau diurut ini kata yang ngurut, ini benjolan sakit nih, lijir nih. Nah. Di ngasain apa diterusin? Sakit. Ya kan misalkan kepletek tuh. Kan kalau dulu ada yang benjol dikit tuh. Ya. Kata yang ngurut, ini nih di sini yang bikin sakit nih, kalau di perut di ngasain apa diterusin tuh? Maunya sih kalau sembuh terusin. Terusin kan? Tapi sakit. Nah itu. Iya terusin. Jadi kalau orang dengar ceramah ustadz atau kiai, lah kalau emang kita perasaan itu benjolan antara sakit, ibaratnya, Ya. terusin. Bapak mengarah kepada sembuh, kebaikan. Gitu. Jangan ngomel-ngomel. Ustadz, lu ceramah mulu loh. Apalagi musim begini nih nyari duit susah gitu. Iya. Kita kasih bener-bener, ya udah gak usah ceramah. Nggak usah ceramah. Bingung ngadepinnya. Iya. Kemudian kata Allah, wa yahdi ila siratil azizil hamid, gitu. Dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan yang maha perkasa, maha terpuji. Azizil hamid. Aziz itu perkasa, hamid terpuji. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diberikan hidayah. Kemudian Allah maha segala-galanya. Apa yang gak Allah berikan kepada kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadang-kadang kita melupakan Allah. Di saat kita senang, kadang-kadang juga lupa kepada Allah. Ingatnya apa? Bebelian aja tuh punya duit. Bebelian Bang ya. Belanja, shopping misalnya. Keren aja sekarang shopping. sekarang susah. Aduh. Nggak boleh. Orang duit kumpulin aja dah. Biasanya nih Bang ya nih, ini kan udah mendekati puasa nih. Nah biasa. Wah biasanya Ya. udah nyiapin nih. Ini orang-orangnya sepi kita lihat. Iya, kelihatannya sih. Kita, tapi tetap aja ya. pasar ketahuan. Wah iya. Sampai tahun kemarin pasar didatangin polisi. Gitu. Kenapa ibu-ibu nggak sadar kerumunannya itu? Padahal kita harus menjaga 5M. Iya. Memakai masker, mencuci tangan, tangan. menjaga jarak, mengurangi mobilitas Kegiatan ya. kegiatan. Sarana-sarana. Yang kelima apa tuh? Kelima M juga. M juga apa ya? Lupa saya kalau lagi gini. Tahunya 3, saya udah hafalin ya. Oh 3. Iya. Apa menghindar kerumunan ya? Apa namanya? Jadi memakai masker, mencuci tangan, Cuci tangan, menjauhi kerumunan, kerumunan. mengurangi mobilitas. Satu lagi apa? Lupa saya. Apa ya? 5 juga. ada. Itu harus diterapkan ya? Harus terapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang memang sudah diperintahkan dalam ayat Allah, ya ayyuhalladzina ya hai orang yang beriman, ati Allah wa atil rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasul dan ulil amri, pemerintah. Kalau dalam kebaikan, kalau nggak baik ya kita jangan ikutin. Jangan. Jadi perintah nih oleh pemerintah diperintahkan menjaga protokol kesehatan, lah kita ikutin. Iya. Jangan kita tentang. Karena apa? Itu sudah untuk menyelamatkan kita. Gitu. Oleh karenanya tidak saja kita mementingkan sifatnya pribadi,
tapi juga kita memikirkan orang lain. Jadi jangan sampai kita bebas. Kadang-kadang udah dijaga juga sama polisi, masih aja tuh Bang Ian pakai masker. Iya, sampai ngotot-ngotot. Ngotot-ngotot. Pada beribu. Oh iya, udah masker mana aja bawa, kantong depan. Dari dompet mah kosong, nggak kagak, penting masker. Iya, emang sekarang pokoknya budayakan masker. Seolah-olah Budayakan kebutuhan, masker. iya. Apalagi di maskernya udah trendy. Dari bermacam jenis, warna, wah indah juga dilihatnya. Iya. Nah, kembali kepada tema kita ini, bahwa yakinlah bahwa bagi orang yang beriman bahwa hari kiamat itu memang akan ada. Tapi kapan? Wallahu alam. Itu Allah yang Maha tahu. Tahu rahasia Allah. Masya Allah. Apa tugas kita? Mempersiapkan diri kita untuk membekali diri kita ketika kita hari kiamat itu akan datang, yang nanti kita akan hidup di hari akhirat itu. Karena apa? Hari akhirat itu adalah hari kehidupan manusia yang kekal abadi. Kalau di dunia itu alam fana, persinggahan sementara. Sebetulnya kehidupan kita yang sebenarnya adalah di hari akhirat nanti, di yaumil akhirat nanti. Gitu. Hanya ngontrak ya. Iya, Mumbara kata orang Sunda. mumbara atau derep. Derep. Orang Belendung mah Derep. ya derep. Derep. Derep itu di kampung Muara lagi panen. Mulai motong. Oh iya iya. Kita di sana numpang di rumah kampung nggak pulang-pulang, itu namanya derep. Kalau derep itu kalau rajin ya dapatnya banyak. Oh iya. Gitu ya. Males sedikit. Malah sedikit. Itu punya derep pulang membawa sekarung, lah tidur mulu di sana. Gimana mau dapat banyak? Dapat banyak. Tidur. Coba kalau dia bener-bener derep di sono. Banyak. Orang nurun motong pagi dia motong, tengah hari dia motong, sore dia motong. Sekarang setiap turun sehari udah 3 karung. 3 karung. Boleh jadi derep sebulan pulang udah dapat sekian ton. Ngalahin yang punya sawah kalau begitu. Kalah. Enak yang ikut. Gitu Bang Yan. Iya, Ada iya. waktu 5 menit, ada yang bertanya kali. Kalau bisa Iya. saya jawab, kalau enggak ya Bang Yan yang jawab. Insya Allah. Baik, untuk pendengar setia Radio Babe, Cangcing keluarga Babe yang berbahagia, yang ingin bertanya masalah memang tema kita ini mengenai surat Asy-Syaba, lanjutan dari beberapa malam Jumat yang lalu, dari ayat 3 sampai dengan ayat 5, yang intinya 10 kali kita pahala dibaca, yaitu surat kebaikan. Dan bagaimana, mungkin ada pertanyaan, bagaimana saya sering membaca Quran tapi tidak tahu artinya, ya? Gitu. Nah, bagaimana saya membaca Al-Quran? Nah, dalam hal ini mungkin nanti bisa ditanyakan, silakan di 0858 9486 2954. Tidak menutup kemungkinan, karena memang banyak ya, seperti Ustaz tadi, lebih mantap lagi, lebih afdol lagi, tapi ini bukan mengurangi semangat supaya membaca Al-Quran. Kita percuma baca Al-Quran nggak tahu artinya, ya. Kita percuma katanya baca Al-Quran tapi tidak bisa tajwidnya, tidak bisa makhrajnya. Kadang-kadang dia perlukan dengan masalah irama lagu, jelas-jelas sudah salah masih berusaha. Oke, kita coba yang kali ini kedua. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ahmad dari Pisangan Lama. Oh, Ahmad Pisangan Lama, Jatinegara. Silakan Ustadz Ahmad. Ya, bersama Pak Ustadz langsung. Selamat malam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ustaz, saya mau nanya Ustaz, Iya. masalah surat Al-Kahfi ini Ustaz. Al-Kahfi itu bisa menghindari dari dajjal Ustaz. Setelah benar sih Ustaz. Setiap Jumat udah dibaca. Ya, dari awal sampai 10 ayat Ustaz. Oh iya. Iya, Pak, itu asal karena tidak ada. Makasih Ustaz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ada lagi? Ahmad, terima kasih di Pisangan, Jatinegara, Jakarta Timur. Jauh Pak Ustadz ya. Ini Oh iya, alhamdulillah. jauh ya. Nah, silakan yang berikutnya di belakang Pak Ahmad tadi, 085894862954 ya. Ini mau SMS boleh, ataupun juga barangkali ada WA yang masuk, saya coba cek. Ternyata belum ada ya, belum ada. Oke, nanti silakan. Mau dijawab dulu Pak Ustadz? Yang Ahmad ini ya. Iya, iya. Masalah tadi surah Al-Kahfi ya. Oke. Surah Al-Kahfi itu memang kita disunahkan oleh Rasulullah untuk dibaca setiap malam Jumat. Bahkan
kalau kita hanya membaca 10 ayat saja itu sudah terlindungi dari fitnah Dajjal. Kan Fitnah Dajjal. fitnah Dajjal. Iya. Dalam sebuah hadisnya itu saya lupa, mohon maaf. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Makanya kita kalau tahayat saya tambah Allahumma inni a'udzubika at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lanjutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sama soleta kan terus ya. Itu ada sambungannya. Jadi di situ ada min fitnasil mahya masihid dajjal. Jadi supaya kita terlindung dari fitnah Dajjal. Jadi ini Pak Ahmad 10 ayat saja kita sudah terhindar dari fitnah Dajjal. Apalagi sampai selesai. Awal Iya. selesai. Berapa ayat itu? Berapa ayat? Oke. Baik. Jadi oleh karenanya keutamaan ini harus kita sering baca. Kan ya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. 10 ayat di situ. Allah. Sudah terhindar daripada Fitnah fitnah Dajjal. Gitu Pak Ahmad, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggak berasa. Baru saya mau bertanya kan minggu depan aja PR. Oh gitu? Iya. Ya Allah. Habis ya waktunya memang kita nggak terasa kalau kasihkan gitu ya. Jadi Emang kalau bagian resep sih. suka begitu. Nggak enak juga deh. Makasih Pak Ustadz, alhamdulillah sama-sama. Sama-sama. Terima kasih kehadirannya walaupun dalam suasana hujan. Di saat saya datang ke sini belum perjalanan dari rumah memang hujan. Iya. Pas di pertengahan Cibinong nggak hujan. Sampai di sini cerah. Beberapa 5 menit baru duduk turun hujan. Alhamdulillah. Allah, kita rezeki dikaji berkah ya. Alhamdulillah, iya. Sampai-sampai Pak Ustadz langsung saya kaget tadi tin Pak, buru-buru di dapur. Halo, alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Walaupun dengan cuaca tadi hujan, Pak Ustadz sudah menjalankan tugas bagaimanapun juga harus hadir ya di studio. Ya. Dan kita akhiri saja pertemuan kita. Saya closing sebentar ya. Oke, baik. Baik para pendengar Radio Babe yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya cuma 2 saya ambil bahwa hanya Allah saja yang berhak kita puji baik di dunia maupun di akhirat. Ilmu Allah itu maha luas. Kemudian dia mengetahui Allah semua ada yang di langit dan apa yang ada di bumi. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya menolak dengan tegas paham yang dibawa oleh orang-orang kafir bahwa hari kiamat tidak mungkin terjadi. Kemudian Allah memberikan ganjaran dan ampunan kepada orang-orang mukmin yang selalu mengerjakan amal soleh, yaitu akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu Jannatul Na'im. Bagi orang-orang kufur yang kafir penentang ajaran Allah, disediakan azab yang sangat pedih, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, para ahli kitab yang berilmu serta menggunakan akal dan pikirannya mengakui bahwa kiamat pasti akan terjadi, dan Al-Quran adalah kitab yang mengarahkan manusia ke dalam jalan yang lurus, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya sebagai pribadi manusia yang banyak dosa, khilaf dan kesalahan. Saya kira itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk cangking keluarga Bapak yang berbahagia, tadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Ahmad, walaupun hanya satu telepon, tapi mewakili untuk mendengar radio Babe yang lainnya. Bisa saja dimanapun pas monitor, itu menjadikan satu pahala dan satu pengetahuan bagi kita semua. Kita cukupkan untuk kajian kita ya malam hari ini. Tadi tema kita mengenai bahasan kita lanjutan surat As-Saba dari 3 sampai Saba aja. Saba ya Saba, maaf. Enggak ada A-nya. Oh ya, surat Saba dari 3 sampai 5. Di antaranya tadi kita harus memperbanyak baca surat Al-Kahfi. Ternyata 10 surat aja kita jauh dari fitnah Dajjal ya. Bagaimana dari awal sampai akhir.
Insya Allah kita jumpa kembali di 2 minggu ke depan. Untuk malam hari ini mudah-mudahan tema yang telah disampaikan tadi banyak hikmah dan manfaatnya, terutama untuk saya pribadi dan umumnya untuk yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Hari ini kita tuntaskan edisi Kamis, hari yang keempat di bulan Maret 2021 ya. Bertepatan 20 Rajab 1442 Hijriah. Bersama narasumber kita Al-Ustaz Bapak Haji Supriyadi SEAG MM. Beliau adalah sebagai ketua Darul Mukminin dan juga ketua Yayasan SR Bekasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Babe Bekasi Banget, satu suara sejuta telinga. Mantap.